warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Alfiani dengan NIM 352110216 dari kelas B 21 Cibinong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi dan dampaknya pada kinerja tim, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari perilaku organisasi itu sendiri. Perilaku organisasi yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku dalam organisasi tersebut. Tujuannya dari studi ini adalah untuk memenuhi dan memprediksi perilaku individu maupun kelompok, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara kelompok dan tim. Yang pertama ada kelompok. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagai informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu ada tim kerja, di mana menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, ada faktor dari individu, di mana perbedaan dalam nilai, sikap, motivasi, dan persepsi yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada faktor kelompok, di mana interaksi antara individu membentuk dinamika kelompok yang berdampak pada kolaborasi, komunikasi, maupun konflik itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada struktur organisasi. Pembagian tugas, wewenang, dan hierarki dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana perilaku individu dan kelompok berkembang. Dan yang keempat ada budaya organisasi, yaitu nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima berkesamaan dalam suatu organisasi yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir di sini ada lingkungan eksternal, di mana faktor-faktor luar seperti ekonomi, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi pola perilaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada dampak perilaku organisasi terhadap kinerja tim. Kinerja tim yang optimal. Perilaku yang sehat dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja kerjasama, meningkatkan komunikasi, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk inovasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, produktivitas, di mana budaya organisasi yang positif dan perilaku individu yang termotivasi tinggi akan meningkatkan efisiensi dan output tim. Serta yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Tim dengan komunikasi yang baik dan interaksi yang terbuka lebih cenderung untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang kreatif. Elemen kunci dalam perilaku organisasi. Pertama ada motivasi. Faktor yang mendorong individu untuk berperilaku dengan cara tertentu seperti kebutuhan, tujuan, atau penghargaan. Yang kedua ada komunikasi. Proses pertukaran informasi yang efektif untuk berkoordinasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin dapat mempengaruhi suasana dan produktivitas antar tim. Dan yang terakhir yaitu ada konflik, di mana ketidaksesuaian antar individu atau kelompok dapat terjadi. Dengan cara mengelola konflik sangat penting dalam menjaga kinerja tim. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan kinerja tim. Yang pertama yaitu kita harus membangun kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif yaitu pemimpin yang inspiratif dan adil, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi tim untuk bekerja lebih baik. Yang kedua ada pengelolaan konflik, di mana membangun pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan
hubungan, dan produktivitas tim. Dan yang ketiga yaitu penguatan komunikasi, di mana penguatan komunikasi ini sangat penting dalam sistem organisasi karena meningkatkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan teratur dapat meningkatkan kinerja lebih baik dan produktivitas lebih meningkat. Dan yang terakhir ada pemberian penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan yang sesuai kepada anggota tim dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan mengetahui anggota tim melalui pelatihan yang relevan. Jadi, perilaku organisasi yang sehat baik di tingkat individu maupun kelompok sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kinerja tim. Organisasi yang mampu memahami dan mengelola faktor-faktor perilaku secara efektif dapat menciptakan tim yang lebih produktif, kreatif, dan berdaya saing. Sekian materi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon